Kami percaya janji-Mu itu iya dan amin dan pasti terjadi. Kami percaya Tuhan apapun yang kami hadapi, kami tahu Tuhan pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi kami. Sampaikan firman-Mu yang perlu kami dengar, kami rindu untuk melakukan. Semua ketetapan Tuhan, kami percaya ketika kami melakukan firman Tuhan, maka hari esok yang terbaik pasti menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, kami siap terima firman Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati katakan, amin. Sorak-sorai bagilah kita, silakan duduk dengan berkat Tuhan. Ya, berikan aplaus untuk WL, singer dan pemain musik yang sudah menjadi berkat bagi kita. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, kiranya berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus turun atas setiap saudara. Siapa yang perlu kebaikan Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Ya, pagi ini, siang ini saya sampaikan satu hal yang sangat penting tentang depresi. Ya ini. Ya, depresi. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami depresi. 80% orang di muka bumi sedang menghadapi depresi yang sangat fatal. Orang yang depresi, dia akan mengalami, saudara sekalian, dia nggak peduli dengan lingkungannya, dia mengalami banyak hal yang negatif. Kreativitasnya tidak ada, tidak lagi produktif, kemudian dia menjadi orang yang sangat acuh tak acuh dan apatis dengan lingkungannya. Dan itu berarti sebuah kemunduran yang besar. Jangan heran begitu banyak orang yang tidak bisa maju hidupnya. Kenapa? Sebab mereka mengalami depresi, saudara. Nah, hari ini kita melihat, saudara bisa mencocokkan. Apakah Anda termasuk orang yang depresi hari ini? Kalau Anda melihat dengan baik-baik akan bisa mengukur. Apa depresi? Ya, tampilkan. Next. Ya. Depresi sebuah perasaan kesedihan yang sangat dalam, saudara sekalian. Diwarnai kekesalan hati, patah hati, sikap yang apatis, nggak peduli, asal-asalan, sembarangan, nggak peduli dengan lingkungannya. Dan dia tidak memiliki semangat hidup, kehilangan semangat hidup. Jadi saudara nggak perlu harus semuanya ini ada. Pertanyaan penting, apakah Anda hari-hari ini mengalami kesedihan yang dalam? Susah, sedih, menderita, bahkan nggak ngerti kenapa sedih. Saudara mengalami perasaan-perasaan yang kesel, kepingin marah, patah hati, hatinya hancur, sikapnya nggak peduli dengan lingkungan. Ya saudara sekalian, no reckon, nggak peduli. Dan nggak punya semangat hidup, kepingin mati, mati aja. Itu berarti Anda depresi, saudara. Nggak harus semua, tapi itu menunjukkan bahwa ada indikasi, hati-hati. Saudara, kita nggak pernah berpikir seorang pemazmur, bisa aja Daud, tidak jelas ditulis. Yang sering menaikkan pujian, penyembahan, pengucapan syukur, mengalami depresi yang sangat dalam karena persoalan, masalah, musuh-musuh yang mengepung dia. Dan dia merasa sepertinya Tuhan itu tidak peduli dengan dirinya dan meninggalkan dia, saudara. Next dikatakan Mazmur 42 ayat 4 dan 6. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Terus, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang percaya katakan amin. Sudah sekalian lihat, pemazmur mengalami kesedihan, air mata mengalir. Siang malam dipenuhi dengan air mata di pipinya. Kenapa saudara? Banyak persoalan, masalah, musuh-musuh yang mengepung. Hal-hal yang buruk dan dia merasakan sepertinya Tuhan itu jauh. Tidak peduli. Jiwanya tertekan. Ada tekanan saudara sekalian. Hatinya, saudara, kegelisahan ada. Tapi satu hal yang menarik perhatian kita. Dia mengatakan di akhir pergumulannya, berharaplah. Percayalah kepada Allah. Dia penolongku. Aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Saudara sekalian, sebagai orang percaya, tentu saudara mungkin bisa mengalami depresi. Dan itu wajar-wajar saja, stres, distres. Bisa terjadi saudara. Merasa Allah begitu jauh dan tidak memperdulikan kita.
Tapi itu adalah satu hal yang diperhatikan, saudara. Jangan sampai engkau tenggelam dalam kesusahan, kesedihanmu, gagal dalam hidupmu. Jangan sampai engkau self pity, mengasihani dirimu sendiri. Percaya engkau punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong dan melepaskan hidup saudara. Bersama dengan Yesus, hari esok yang terbaik pasti menjadi milik saudara. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Sorak-sorai bagi Allah kita. Satu hal saudara, kalau hari ini kau datang dengan air mata, kesedihan, gelisah, tertekan, ada stres, distres, depresi dalam hidup saudara. Teruslah percaya, berharap kepada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita, kapanpun. Sampai hari ini pun kita mengalami pertolongannya. Dia Allah yang setia. Teruslah berharap kepada Tuhan. Teruslah bersyukur. Orang yang bersyukur kepada Tuhan menunjukkan dia percaya bahwa Bapaknya baik. Allahnya luar biasa. Sehingga mendorong dia untuk terus bersyukur. Dia Allah yang peduli, yang bisa menolong kita. Setia. Dia Allah yang transenden, melebihi apapun juga. Dia Allah yang luar biasa. Dia El Shaddai. Dia bisa menolong saudara apapun masalahmu. Saudara sekalian, sebab Tuhan Yesus lebih besar dari segala persoalan kita. Siapa percaya bahwa Allah sanggup menolong kita? Sorak-sorai bagi Allah kita. Saudara, ada beberapa gejala. Anda bisa cocokkan. Gejala orang yang depresi. Nah ini. Anda bisa mengidentifikasi apa betul gejala-gejala di Anda ada dalam diri kita. Yang pertama, orang yang depresi itu cepat merasa lelah. Capek. Gak bisa tidur. Tidur sebentar, 10 menit. Matanya terpejam, bola matanya bergerak liar. Berarti dia enggak masuk REM sleep. Ya, ada mimpi-mimpi buruk. Apa Anda mengalami itu? Capek, gak bisa tidur, sering mimpi buruk. Hati-hati saudara, itu gejala. Kemudian saudara sulit konsentrasi. Suka melamun. Di pekerjaan, di jalan, di bel. Anda gak konsentrasi setir mobil, motor. Di gereja nyanyinya ngelamun terus. Nonton orang tepuk tangan tapi dia gak tepuk tangan. Lalu kemudian saudara sekalian dengar firman Tuhan juga pikiran kemana-mana. Itu depresi. Tidak tertarik dengan hal-hal yang menyenangkan. Dulu suka olahraga, badminton, pingpong, berenang, jalan-jalan, hobi, makan sama-sama. Sekarang kehilangan semangat. Semua tampak tidak menarik, saudara. Kenapa? Gejala depresi, saudara. Suka menyendiri, tenggelam dalam kesedihan. Makin terenyuh hidupnya. Kemudian bagikan cuka di atas luka. Sangat menyedihkan. Sulit mengambil keputusan. Bingung. Gamang. Saudara. Apa yang mesti dilakukan? Nggak ngerti. Itu gejala depresi. Dia merasa negatif dengan dirinya. Negatif. Dan dia juga negatif terhadap orang lain. Suka curiga orang ngomong-ngomong. Ngerasani aku itu. Padahal dia memuji saudara. Kita gampang tersinggung. Itu gejala depresi saudara. Kemudian mudah terserang penyakit mah. Kena mah terus, migrain. Marah tanpa sebab, meledak-ledak. Pengen bunuh diri, aku pengen mati. Ngapain hidup? Tawar hati, kecewa. Itu tanda-tanda depresi saudara. Hari ini kesempatan. Ayo datang sama Yesus sungguh-sungguh. Dia sanggup menolong saudara. Memberikan kekuatan, kesehatan, kesegaran yang baru. Amin saudara. Engkau punya Yesus yang luar biasa yang melebihi apapun juga dan bersama dengan Tuhan Yesus. Hal-hal yang terbesar akan terjadi. Janjinya iya dan amin. Firmannya iya dan amin. Tuhan pasti memberkati saudara. Bukannya kemarin, hari ini, besok, seterusnya. Sampai selama-lamanya Tuhan terus memberkati saudara. Sebab dia Allah yang baik. Dia Allah yang setia. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Sebetulnya masalah tidak membuat orang depresi. Tapi timbunan masalah, akumulasi, penumpukan masalah membuat banyak orang mengalami depresi. Next, masalah-masalah apa saja yang bisa orang mengalami depresi? Yang pertama, keletihan fisik. Capek. Workaholic, kerja, enggak pernah istirahat, enggak seimbang. Saudara sekalian. Gila kerja, terus kerja. Kadang-kadang pelampiasan itu. Lari dari kenyataan bisa, tapi kerjanya luar biasa. Lah saudara, kita perlu istirahat.
olahraga, rekreasi, kerja terus, fatigue, lelah. Mesin robot itu kalau kerja terus rusak saudara, apalagi manusia. Kita perlu istirahat, perlu jalan-jalan, perlu saudara. Olahraga, berenang. Itu perlu supaya keseimbangan saudara. Supaya bugar dan Anda bisa bekerja baik dan bisa melakukan aktivitas lebih maksimal. Dan lebih proaktif, lebih luar biasa lagi. Saudara sekalian, kita nggak bisa memicu dan memacu diri kita terus menerus kerja. Sehari 10 jam, 15 jam, 20 jam. Apa yang dicari saudara? Nanti yang dapat apa? Sakit saudara. Setor uang ke dokter. Anda diberkati supaya bisa menikmati berkat. Amin saudara. Pergilah pergi dengan istrimu, istri, anak. Dengan keluargamu. Pergilah. Tidak usah mahal. Yang penting hatimu senang. Bukan kaya uang banyak. Pakai uang yang ada itu tidak apa-apa. Saya percaya Anda bisa tetap bersuka cita. Amin saudara. Bukan karena kekayaan kita. Kita bisa menikmati berkat yang percayakan Tuhan kepada kita. Kita lihat Markus next. Yesus pun perlu beristirahat saudara. Markus 6, 30 sampai 32. Yuk kita baca dengan suara keras. Ayat 30. 2, 3. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka apa saudara? Kerjakan dan ajarkan. Mereka bekerja terus. Lalu ia berkata kepada mereka, apa saudara? Marilah ke tempat yang sunyi. Supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sehingga apa saudara? Makan pun mereka tidak sempat saudara. Loh, terus? Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Yang setuju katakan amin. Yesus dalam pelayanan yang amat sangat padat. Melelahkan. Menyita waktu, makan tidak sempat. Orang datang pergi, datang pergi, datang pergi. Saudara sekalian, Yesus berada dalam kepenatan yang luar biasa. Yesus berkata, marilah ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Yesus butuh istirahat. Masuk kita nggak butuh istirahat, kerja terus. Saudara sekalian, perlu piknik, rekreasi, healing. Ya, healing saudara sekalian. Pergi, refreshing, tempat yang sunyi. Ke gunung, saudara sekalian. Bisa pergi ke pantai, berenang. Lakukan hobi Anda, berenang, seger, kerja lagi. Produktif, saudara sekalian. Maksimal hasilnya. Ya, main musik, badminton, golf. Lakukan semua yang saudara suka, banyak aktivitas. Supaya seimbang, tidak fatigue. Capek, lelah itu membuat depresi saudara. Kalau Anda depresi mungkin kecapean saudara. Saudara jangan berpikir bahwa menjadi orang-orang yang rohani, rajin ke gereja. Dosa tidak boleh pak, aktif kegiatan sosial. Jalan-jalan piknik itu dosa pak. Nonton bioskop itu dosa. Ya yang ditonton apa saudara? Kalau filmnya bagus oke. Untuk berbuat dosa Anda tidak harus melakukan di dosa. Di gedung bioskop, di rumah, dimanapun. Ya, di rumah tontonan kita yang asusila yang buat dosa. Nikmati. Ya, kembangkan rasa humor saudara. Ya, tertawa. Kapan terakhir saudara tertawa terbahak-bahak? Mungkin sudah lama. Itu kateksis, pelepasan. Itu kesehatan, terapi tertawa. Perlu. Di India lagi marak. Terapi tertawa, teriak-teriak di pinggir pantai. Wah, sekuat tenaga. Supaya seger, saudara sekalian. Tujuannya supaya positif, pikirannya seger. Ya, humor-humor yang positif itu menyegarkan, menghadirkan pikiran yang positif. Kesehatan, kesegaran yang baru akan turun. Ya, saudara sekalian, kita mesti lakukan hal-hal yang positif. Jangan kerja terus, kumpul uang terus, kerja pagi siang malam, jaga toko, duduk terus.
Kerja sampai berdiri 10 jam 15 jatuh mati saudara. Banyak terjadi kejadian seperti itu. Kenapa? Overload. Bebannya berlebihan. Gak boleh saudara. Ya, orang yang kaya itu bukan orang yang uangnya miliaran dan banyak uang, bukan. Orang yang bisa menikmati berkat kekayaan yang Tuhan percayakan. Selama Anda tidak menikmati berkat miliaran itu, Anda belum kaya. Kenapa? Anda belum menikmati. Tapi walaupun Anda miliki itu tidak banyak, tapi Anda menikmatinya, Anda orang kaya. Itu bedanya. Banyak orang yang kaya, miskin tapi saudara. Tidak bisa menikmati hidup. Ya, cari uang terus. Bahaya. Ada seorang ibu jual nasi campur dan sebagainya. Pagi, siang, sore. Ya, di depan makanannya meladeni. Pegang uang terus. Mungkin tidur pun ngelilir. Tangannya ngimpi, tangannya gini terus saudara. Kebiasaan ngitung duit soalnya. Ya, Cik gimana? Iya ini mulai tadi pagi. Belum sempat pipis. Gak bisa ke toilet. Loh, bisa kencing batu, kena ginjal. Saudara. Kemudian uangnya disetor ke dokter. Ini ibu ini. Kerja terus, wajahnya penuh. Bukan penuh kemuliaan. Penuh salon pas, kuyuk. Penuh tembelan di mukanya. Badannya penuh dengan goresan-goresan kerokan. Merah semua. Sepertinya belum mandi dia, baunya ketahuan. Dan baunya puyuson, pakpung, saudara sekalian. Kemudian remason, puyuson, telur puyuh juga terbau di situ. Kemudian semua cap kapak, banleng. Wah ada semua saudara, komplit. Ini pabrik, ini rumah sakit saudara. Wah menyedihkan. Dan memang akhirnya dia meninggal dengan cara yang menyedihkan. Saudara hari ini, kalau engkau yang merasa depresi, kemungkinan besar engkau kecapean. Ayo istirahat, ajak istrimu, anakmu, suamimu, jalan-jalan. Seadanya uang, nikmati hidup supaya seimbang. Dan saya percaya engkau dilepaskan. Ada sukacita, ada kebahagiaan. Hidupmu diberkati Tuhan. Ya, nanti habis uangnya, cari lagi. Tuhan akan mendekati saudara. Siapa percaya Tuhan sanggup berkati kita apapun terjadi. Sorak-sorai bagilah kita. Yang kedua, next. Apa yang bisa buat kita itu depresi, ketegangan mental. Akumulasi persoalan membuat kita stres. Distres lebih tinggi. Ya, kedua ketegangan mental, terjadi goncangan mental. Dan terakhir kalau goncangannya keras, schizofren. Gila saudara. Ya, buat apa? Saudara, kalau itu terjadi, apapun kita punya nggak ada gunanya. Nah, seorang ahli dia membuat sebuah skala penelitian tentang pengaruh sebuah peristiwa kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Dia angkakan dengan sebuah skala. Kalau angkanya terlalu tinggi, terjadi goncangan jiwa. Ya, saudara sekalian, terjadi ketegangan mental, goncangan jiwa, ya, depresi, iya bisa gangguan jiwa. Bisa terjadi. Nah, ini saya catat di sini, saudara. Kita lihat sama-sama. Ya, tolong ditampilin. Ya, kalau angkanya saudara sekalian, ya 300 lebih. Terjadi goncangan jiwa. Kita lihat sama-sama. Kalau misalnya kematian suami atau istri itu 100 skalanya. Perceraian 73. Kematian keluarga dekat 63. Sakit atau cedera 53. Perkawinan, hadapi perkawinan 50 stresnya. Ya, ketegangan mentalnya saudara sekalian. Terus kehilangan pekerjaan 47. Ganti pekerjaan lain 40. Anak meninggalkan rumah, pergi, kabur. Karena sekolah, menikah, kabur 29. Anda pindah rumah, ketegangannya skalanya 10. Menghadapi liburan panjang 12. Nah, maksudnya apa angka-angka ini? Artinya Anda harus bisa mengatur irama hidup Anda. Misalnya, jangan sampai misalnya ada suami istri meninggal, nyusul kemudian kerabat meninggal. Saudara jangan sampai sakit. Ini menjadi ketegangan mental, saudara. Depresi terjadi. Misalnya saudara mau pindah pekerjaan baru. Jangan kemudian Anda sedang mempersiapkan pernikahan. Hari ini pertanyaannya, apakah Anda datang dengan ketegangan mental? Ada goncangan-goncangan. Ada depresi. Kita harus meneduhkan hati kita. Gak ada cara yang lain. Teduhkan hatimu.
Dan selama saya menjadi hamba Tuhan 35 tahun lebih, tidak ada cara yang lebih efektif. Kecuali satu, datang kepada Tuhan, cari wajah Bapa. Doa, tambah doa, sembah Dia. Ada kekuatan yang baru, hatimu diteduhkan. Ketegangan mental akan pergi. Goncangan jiwa akan tereliminir, saudara sekalian. Perlu untuk cari wajah Tuhan. Bangun relasi, kedekatan dengan Tuhan dan baca firman. Ada penghiburan, ada kekuatan, ada nasihat. Dan izinkan Roh Allah bekerja yang memberikan damai sejahtera, Roh Kudus. Kalau Anda punya Roh Kudus, pasti. Tapi kalau tidak diaktifkan, pasif. Saudara sekalian, ya dibiarkan saja Roh Allah, Roh Kudus itu. Maka damainya tidak akan bekerja dalam hidup kita. Tapi kalau saudara mengundang Kristus, Roh Allahnya ada, damai Kristus turun. Anda merasakan keteduhan, penghiburan, kekuatan yang baru. Engkau bisa mengatasi stres yang terjadi, ketegangan mental yang menekan hidup saudara. Bisa Anda atasi. Stresmu, ketakutanmu, kecemasanmu dan hal yang buruk bisa Anda atasi. Kapan? Ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Baca firman. Damainya memenuhi hati kita. Roh Allah mengurapi kita, menjamah kita. Kita menjadi orang-orang yang segar dan bisa menghadapi apapun juga. Dan hidup penuh dengan kemenangan. Siapa percaya kita menang bersama Tuhan Yesus? Sorak-sorai bagi Allah kita. Kita lihat Yohanes 14 ayat 27 saudara. Yuk kita baca. 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera Yesus, saudara sekalian, ditinggalkan untuk kita. Bukan hanya ditinggalkan, ku berikan person to person, satu demi satu, pribadi lepas pribadi. Tuhan berikan damainya untuk kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Damai Yesus ada, Roh Allah ada, saudara. Kenapa kita tidak diteduhkan dengan persoalan masalah kita? Aktifkan Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Saudara, dan apa yang diberikan damainya itu beda dengan damai di dunia. Damai dunia ini sementara dan menimbulkan rasa haus. Tapi damai Kristus luar biasa memberikan kepastian, kekekalan dalam hati kita. Sukacita, kebahagiaan yang terus mengalir, menganak sungai. Tidak pernah berkesudahan. Amin saudara. Kita harus melakukan hal itu. Jadi saudara, satu hal. Kalau kita menghadapi ketegangan mental hari-hari ini. Bangun hubungan dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Cari wajah Tuhan. Dan biar damainya ada dalam diri kita. Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Aku lagi susah Tuhan. Lagi galau. Ada masalah persoalan. Ada goncangan hidupku Tuhan. Aku percaya Engkau sanggup menolong aku. Lebih dari apapun Tuhan, aku mau Engkau ada dalam hidupku. Saya percaya hatimu akan diteduhkan. Kau mengalami sebuah lawatan Tuhan, sentuhan kasih Tuhan. Kasih yang mula-mula, yang pernah dicurahkan itu juga ada dalam diri kita. Saya kagum dengan Rasul Paulus, saudara. Di tengah-tengah kondisi yang menderita, stres, harusnya dia mengalami tekanan, ya, dalam penjara, disiksa, dirantai, saudara. Tapi saya kagum dia bisa menulis sebuah surat tentang sukacita. Kenapa? Bahkan di tengah-tengah kondisi yang belum berubah, dia memuji menyembah Tuhan. Sebab itu dia bisa merasa teduh. Bisa menulis sebuah sukacita yang penuh dengan sukacita. Filipi 4 ayat 4 teks. Dikatakan firman Tuhan 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Terjemahan lain mengatakan bergembiralah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bergembiralah. Keren. Dia mendorong dirinya dan orang lain. Bersukacita, bergembira. Sementara kondisi keadaannya belum berubah. Sementara banyak orang menuntut berubahlah dulu keadaanku. Jadi menjadi normal kembali baru aku bisa bersukacita, bergembira. No, tidak ini sudah. Kondisi apapun Rasul Paulus bersukacita, bergembira. Dan ini kuncinya. Dia teduh.
membangun hubungan dengan Tuhan, relasi, memuji menyembah Tuhan. Amin saudara. Anda pun juga bisa mengalami keteduhan, ketenangan kalau Kristus ada dalam diri kita. Siapa setuju bersama dengan Kristus, perkara besar pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, apa yang membuat kita depresi? Ketakutan. Rasa takut, anxiety, cemas. Dalam tingkat tertentu ditandai dengan, saudara sekalian, jantung berdebar-debar. Nafas tersengal-sengal. Keringat dingin keluar. Tapi memang saudara sekalian, ketakutan ini next. Saya melihat bahwa kita berada dalam dunia yang memang sangat amat sangat mencemaskan, menakutkan. Zaman yang jelas menakutkan. Banyak orang mengalami ketakutan yang sangat luar biasa hari-hari ini. Karena kondisinya, saudara, tanpa disadari, orang-orang yang tidak mengikuti perkembangan dunia politik dan sebagainya, orang tidak sadar. Banyak orang mengalami ketakutan. Kenapa? Takut terjadi perang dunia ketiga. Kenapa saudara? Karena negara-negara sudah saling mengancam. Mereka berlatih, beli, belanja perlengkapan perang. Gila-gilaan saudara. Nah kalau Rusia, Ukraina sudah perang. Israel, Hamas sudah perang. Tapi yang lain-lainnya. Kelompok-kelompok yang saling membantu, membackup masing-masing pihak. Seperti Amerika. Seperti Cina. Korea Utara. Kemudian negara-negara Arab juga NATO. Polandia. Lagi rame saudara. Tapi kalau kita yang tidak memperhatikan. Ini bahaya sebetulnya. Kalau ada salah satu pihak yang tidak bisa mengontrol dirinya. Dia kirim bom nuklir. Bom kimia. Kiamat saudara. Jadi ketakutan ini memang sudah mengakar. Anda juga melihat sekarang kejahatan kriminalitas. Orang bunuh orang itu biasa. Ya, dicaca-caca, dipotong-potong, masuk septic tank, masukkan tembok. Wah banyak. Kejahatannya sekarang meningkat. Dan itu membuat orang cemas kemana-mana. Kejahatan terakhir ini kita lagi rame. Data nasional dibobol oleh hacker, diretas. Nah, semua data bisa diperjualbelikan. Nah, tiba-tiba orang telepon saudara dengan data yang komplit. Anda kaget, oh ini normal ini. Jelas ini masuk akal. Padahal itu data yang dibeli saudara. Ya, Anda mesti hati-hati saudara dengan hal seperti ini. Ya, kemudian kerusuhan di mana-mana, kemudian apalagi sakit penyakit terus berkembang. Sekarang orang banyak takut saudara tentang apa krisis global ini, inflasi, pergi ke mall. Enggak rame, yang rame cuma makanan minuman. Tokonya sepi saudara. Kemarin saya keluar sempat ke TP. Wah yang datang tuh banyak, mobilnya banyak. Yang makan banyak minum, tapi yang beli masuk itu sedikit, saudara, kosong melopong. Saya ngomong sama istri saya, kasihan ya. Saudara, Sabtu padahal. Dan banyak orang takut kehilangan pekerjaan perampingan karena perusahaan lagi mau tutup. Kemudian yang menakutkan lagi adalah saudara, ya karena orang takut ini saudara. Tidak bisa nutupi kehidupannya karena income-nya tetap, pengeluarannya nambah. Kan harga-harga mahal. Dan dicatat saudara, bahwa beberapa waktu ini akan terjadi ratusan ribu orang-orang muda yang berpotensi untuk bekerja, tidak akan bisa kerja. Banyak ketakutan, kecemasan, dan banyak hal-hal yang lain saudara. Ibu-ibu juga banyak takut hari-hari ini ketika pestanya berjalan, ramai yang datang banyak. Waduh, gak cukup makanannya. Takut juga saudara, ini sesimpel. Lah, ngapain takut? Apa dengan takut nasinya kemudian makanannya nambah? Ya tidak bisa saudara. Harusnya itu sembahyang, Tuhan. Tolong Tuhan lihat makananku terbatas Tuhan. Yang datang bagaikan air bah. Tuhan tolong pegang mulut orang yang datang itu supaya tidak rakus Tuhan. Supaya makanku tidak habis. Di dalam doa ada jawaban saudara. Hari ini kalau engkau takut dengan apapun sakit penyakit yang kau hadapi, satu hal, saudara. Cuma satu penawarnya. 1 Yohanes 4:18. Yuk kita baca. 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut
ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau Anda yakin dicintai, dikasih Bapa, dikasih Yesus, saudara tidak perlu takut menghadapi hidup apapun, segawat apapun, sesusah apapun, semenderita apapun, sesulit apapun, tidak perlu takut. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan dan kasih Bapa cukup bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau percaya dicintai, dikasih Tuhan, enggak perlu hidup dalam ketakutan. Kasih Tuhan sungguh-sungguh sepenuh hati, percaya hari esok yang terbaik tetap tersedia bagi orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kuncinya satu, rumusnya satu, saudara. Kasihi Allah dengan sepenuh hati. Hidupmu tidak akan sia-sia. Engkau pasti dilawat, dijamah Tuhan, dicukupi. Bukankah sampai hari engkau bisa hidup dengan baik dan tidak pernah makan batu? Saya percaya dia Bapak yang luar biasa. Kasih dia setia di gereja lokal ini sungguh-sungguh. Ya, Anda ditetapkan gereja ini ya terus di sini aja saudara. Tidak usah kemana-mana. Di sini Anda firman, ada kebenaran, ada doa dari hamba-hamba Tuhan. Amin saudara. Ya percaya Tuhan akan terus menjaga hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang ketiga, terakhir yang keempat. Depresi karena perasaan bersalah ini. Apakah sudah datang hari ini dengan perasaan bersalah, hati nuranimu tertuduh terus? Engkau gak bisa bahagia. Depresi yang terjadi, stres, rasa bersalah, kemana-mana kau bawa. Di gereja, di rumah, di mall, rasa bersalah terus ada menjadi kita. Ada dua, rasa bersalah yang objektif. Objektif itu artinya kita punya rasa bersalah karena kita berdosa. Melakukan kejahatan, korupsi, mencuri, berzinah, memukul orang, lakukan hal-hal yang buruk, memfitnah orang, menghancurkan orang. Itu menimbulkan rasa bersalah. Caranya gimana? Akui, ngaku, bertobat. Jangan melakukan dosa lagi saudara. Kita harus ditebus oleh Tuhan, diampuni Tuhan. Jangan balik pada hidup yang lama. Yang setuju katakan amin. Jangan jadi Kristen babi. Ya, seorang ibu, seorang cewek punya babi yang lucu. Ya, mukanya di make up babinya. Lucu sekalian. Ya, kasih merah, lipstik, segala macam, rambutnya dikepang, kasih tali dibawa ke alun-alun, saudara. Ditaruh alun-alun, si cewek ini ketemu, ibu ini ketemu dan temannya ngomong-ngomong, lepas. Ntar lagi kembali dia kaget, ternyata babinya itu sudah hitam. Ya, dia ada dalam lumpur, saudara sekalian. Babi, saudara, dipaisin gimana saja ya, seneng lumpur, saudara. Ya banyak orang Kristennya babi. Ditebus, diberkati, dicintai, diselamatkan. Ya, lakukan dosa yang sama terus menerus, diampuni, lakukan dosa yang sama terus menerus. Ini namanya Kristen babi, saudara. Hati-hati. Apa yang dilakukan? Lihat 1 Yohanes ayat 9. Yuk kita baca. 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Disucikan, diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Yang menjadi pemisah antara engkau dan aku, kata Tuhan, adalah segala kejahatanmu. Jadi orang-orang yang melakukan jahat dan tidak bertobat dan terus dalam dosanya, tidak mungkin bahagia dan tidak mungkin diberkati Tuhan. Ada pemisahnya, kejahatan kita. Tidak bisa sukses, kerja. Ke gereja saben hari Pak, percuma. Tidak ada gunanya. Sembahyang sebenarnya percuma. Harus ada pertobatan. Jangan lakukan yang lagi. Supaya perasaan bersalah itu hilang. Dan Tuhan memberkati kita. Hidup kita penuh dengan bahagia dan sukacita. Amin saudara. Kemudian yang kedua saudara sekalian, perasaan bersalah karena subjektif. Mengganggu terus menerus. Berkepanjangan, di luar kontrol. Kenapa? Orang tua misalnya. Baru beliin mobil atau motor. Satu hari saudara sekalian pamit mau kemana jalan-jalan. Diizinkan, terjadi kecelakaan. Masuk rumah sakit cacat. Bahkan meninggal. Rasa bersalah gara-gara aku ini. Gara-gara aku.
Oh, kalau nggak tak izinkan pergi, nggak tak beliin motor, mobil, nggak mungkin terjadi ini. Ini salah, saudara. Salah. Kita nggak bisa balik ke masa lalu. Dan semua terjadi kan adalah kehendak Tuhan. Koridor Tuhan, kedaulatan Tuhan, aturan Tuhan, kemauan Tuhan. Ya, kalau Anda membelikan dia motor, sudah umurnya, dan dia memang butuh untuk kerjanya. Terjadi sesuatu, jangan salahkan dirimu sendiri. Tuhan mengampuni Anda, tapi Anda harus belajar mengampuni dirimu sendiri. Kalau saudara nggak bisa mengampuni diri saudara sendiri, perasaan bersalah engkau terus ada, engkau nggak bisa bahagia. Salah. Semua terjadi dalam koridor kehendak Tuhan. Terimalah semua itu. Tuhan pasti juga punya rencana yang terbaik yang kita nggak paham, tidak mengerti. Kita mesti belajar mengampuni diri kita. Hari ini kalau engkau merasa bersalah, karena engkau melakukan sesuatu merasa bahwa ini karena kesalahanku, Anda salah. Semua terjadi karena kehendak Tuhan. Dan percayalah saudara sekalian, kalau engkau bisa menerima dirimu, mengampuni dirimu, engkau akan bisa berbahagia. Sukacita, hidupmu akan diberkati Tuhan. Hari ini jelas, buang rasa depresi, tekanan, goncangan jiwa, kecemasan, anxiety, ketakutan, kebingungan, kegamangan, hal-hal yang negatif, buang semua. Apapun yang terjadi hidupmu saudara sekalian, teruslah kata firman Tuhan, pemasmur mengatakan kepada kita hari ini supaya kita terus percaya, berharap kepada Tuhan. Di pengharapan kita, Dia Allah yang baik. Teruslah bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu Bapa yang baik, yang pasti memberikan yang terbaik. Terus percaya Dia penolong yang setia, yang tidak pernah berubah. Sampai hari ini pertolongan yang tersedia. Dan hari esok yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita, juga Tuhan berikan untuk kita. Dan Dia Allah yang transenden. Dia Allah El Shaddai, Allah yang besar. Dan tidak ada masalah apapun yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Percayalah, hari-hari depan, hari terbaik pasti ada dan menjadi milik saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.